Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Tradia Kartun. Jangan lupa untuk berlangganan, tekan lonceng pemberitahuan, dan ikuti perjalanan edukatif kita tentang dunia perfilman. Film superhero menjadi salah satu jenis tontonan favorit banyak orang, seperti yang berasal dari semesta Marvel ataupun DC. Produksi untuk film genre superhero pun biasanya berlangsung cukup lama dan membutuhkan orang dengan jumlah yang cukup banyak, termasuk para aktor dan kru produksi. Namun, di luar kesuksesan film superhero yang kita tonton di bioskop, beberapa di antaranya ada juga yang memiliki drama atau kontroversi di balik layar sewaktu masa produksi. Bahkan, beberapa kontroversi tersebut ada yang hampir membuat filmnya batal tayang. Nah, berikut ini membahas deretan produksi film superhero yang penuh drama di balik layar. Yuk, simak! Wesley Snipes berhasil menghidupkan sosok Blade dengan sangat baik dalam film solo pahlawan Marvel. Namun, sayangnya, Blade: Trinity, 2004, film ketiganya, meraih penilaian dan pendapatan terendah dibandingkan dua pendahulunya. Patton Oswalt, yang memerankan Hedges di Blade: Trinity, mengungkapkan bahwa kegagalan film ini sebagian besar disebabkan oleh dramatisasi Snipes selama proses produksi. Dalam perjalanan film ini, Snipes seringkali berselisih dengan sutradara David Goyer. Konflik ini muncul karena ketidaksetujuan Snipes terhadap naskah yang disusun oleh Goyer. Kabarnya, Snipes bahkan melakukan tindakan fisik terhadap Goyer, termasuk insiden mencekik dan menyewa orang untuk memukul sutradara tersebut. Selama proses produksi, Snipes dan Goyer kabarnya tidak pernah berbicara satu sama lain. Tidak hanya berkasar kepada sutradara, Snipes juga bersikap kurang menyenangkan terhadap rekan aktornya, seperti Ryan Reynolds, yang disebutnya dengan sebutan head cracker. Reynolds bahkan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak berminat untuk bekerja bersama Snipes di masa mendatang. Justice League 2017 diwarnai dengan berbagai masalah dalam proses produksinya. Pada Mei 2017, sutradara Zack Snyder mengundurkan diri dari proyek setelah mengalami kehilangan anaknya, meskipun proses pasca produksi film belum selesai. Warner Bros. kemudian menunjuk Joss Whedon, sutradara dua film pertama Avengers, untuk mengambil alih posisi Snyder. Whedon membuat perubahan besar dengan menulis naskah baru dan melakukan syuting ulang untuk menambahkan unsur komedi ke dalam Justice League. Namun, keputusan ini justru menciptakan respons negatif. Dengan film ini hanya meraih skor 39% di Rotten Tomatoes dan pendapatan di bawah ekspektasi. Selain hasil produksi Whedon yang kurang memuaskan. Kabar mengenai perilaku buruk sutradara ini selama proses syuting mulai menyebar. Ray Fisher, pemeran Cyborg dalam film tersebut, mengungkapkan bahwa Whedon bersikap menjijikan, abusif, dan tidak profesional selama produksi. Kontroversi ini pun tidak segera mereda, dengan beberapa aktor Justice League lainnya, termasuk Gal Gadot, juga menyuarakan ketidakpuasan terkait perilaku Whedon. Sampai saat ini, kontroversi tersebut masih belum terselesaikan. Setelah dipilih sebagai aktor Barry Allen alias The Flash pada tahun 2014, Ezra Miller telah tampil dalam beberapa proyek DCU. Film The Flash yang dirilis pada tahun 2023 menjadi film solo pertamanya setelah terlibat dalam DCU selama bertahun-tahun. Namun, sayangnya, perilisan film solo pertamanya ini diwarnai oleh sejumlah kontroversi yang melibatkan Ezra Miller. Seperti yang banyak diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Ezra Miller terlibat dalam tindakan kontroversial dan kriminal, termasuk insiden mencekik perempuan, menciptakan kerusuhan di sebuah bar, menjalin hubungan dengan anak di bawah umur, dan banyak lagi. Kontroversi ini bahkan membuat Warner Bros. ragu-ragu untuk merilis filmnya. Banyaknya kontroversi yang melibatkan Ezra Miller, yang menjadi bintang utama The Flash, tentu berdampak signifikan pada minat masyarakat untuk menonton film tersebut.
Beberapa orang bahkan masih menilai Miller sebagai seorang kriminal, terutama mereka yang menjadi korban langsung dari perilakunya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika The Flash tidak mendapat sambutan positif dan bahkan dianggap sebagai film paling merugikan sepanjang masa. Selain The Flash, DCU juga menyajikan satu lagi film superhero yang dirilis pada 2023, yaitu Aquaman and the Lost Kingdom. Film yang kembali dibintangi oleh Jason Momoa ini menjadi penutup dari seri DCU sebelum beralih ke DCU. Namun, sayangnya, proses produksi dari film penutup DCU ini juga tidak terhindar dari kontroversi. Pada bulan Juli yang lalu, terdengar kabar bahwa proses syuting film ini mengalami kekacauan. Informasi ini muncul karena Warner Bros. Dan sutradara James Wan melakukan beberapa sesi syuting tambahan. Sesi-sesi ini diperlukan karena terjadi perubahan kepemimpinan beberapa kali di Warner Bros. Dan DC Studios memaksa sutradara Wan untuk menyesuaikan film dengan visi dan misi yang terus berubah seiring pergantian kepemimpinan. Tidak hanya itu, ada pula kontroversi yang melibatkan salah satu pemainnya, yaitu Amber Heard yang memerankan karakter Mera. Amber Heard mengklaim bahwa peranannya dalam Aquaman 2 dikurangi akibat kasus hukumnya dengan Johnny Depp dan mengalami perlakuan buruk selama syuting. Namun, tim produksi membantah dengan menyatakan bahwa Aquaman 2 dimaksudkan sebagai film tipe buddy movie antara Arthur dan Orm, sehingga sejumlah perubahan dalam peran Mera dianggap wajar. Avengers, The Kang Dynasty dan Avengers, Secret Wars baru dijadwalkan untuk rilis setidaknya pada tahun 2026 dan 2027. Meskipun keduanya masih berada dalam tahap praproduksi tanpa memasuki proses syuting, drama terkait kedua film ini sudah dimulai sejak tahun 2023. Permasalahan mendasar dari kedua film ini berkaitan dengan kasus kekerasan yang melibatkan Jonathan Majors, yang memerankan Kang T'Challa. Meski akhir dari kasus Majors masih belum terungkap, Marvel Studios konon telah mempertimbangkan untuk mengganti peran Kang sebagai antagonis utama dalam Multiverse Saga. Keputusan ini tentu akan mengubah fundamental cerita dari keduanya, terutama The Kang Dynasty. Tak hanya itu, Marvel Studios juga dikabarkan telah memecat Jeff Loveness sebagai penulis naskah The Kang Dynasty. Hal ini diduga terjadi karena naskah Loveness terlalu fokus pada karakter Kang T'Challa. Sumber menyebutkan bahwa Marvel Studios bermaksud untuk menghindari kelanjutan cerita dengan Kang sebagai antagonis utama dalam Multiverse Saga. Nah, itulah deretan produksi film superhero yang penuh drama di balik layar. Dari sejumlah film tersebut, film apakah yang tak kamu sangka penuh dengan kekacauan saat produksi? Komen dan like pendapat kamu dan ikuti terus channel Tradia Kartun untuk kabar terbaru seputar film lainnya. Semoga Anda terhibur dan menikmatinya. Dan tidak kalah penting, terima kasih banyak atas dukungan Anda, kami berharap konten kami memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap bergabung bersama Tradia Kartun, selamat tinggal semoga harimu penuh kebahagiaan dan keajaiban.